orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, shalom. Damai di hati. Pujian ini sama-sama kita bawa kepada Tuhan di pagi hari. Bersyukur yuk kepada Tuhan. Saat pagi hari kami datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari kami datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, hari yang baru, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Puji Tuhan. Saat pagi hari kami datang kepadamu ya Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami menyembah Tuhan Maha Kudus. Kami tinggikan
Tuhan Maha Tinggi, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyembah Tuhan Maha Kudus. Kami tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinanmu, Tuhan. Kami menyembah Tuhan Maha Kudus. Kami tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dalam pimpinanmu Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami aman dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow. On menyapa langsung disambut oleh ribuan Bapak Ibu sekalian, jiwa-jiwa, tamu-tamu, pemirsa terkasih yang berbahagia. Siapa di antara saudara yang saat ini bersama-sama Pastor Andy sudah merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib? Saya, puji Tuhan, salam kenal juga semuanya. Saudara-saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, bolehkah Bapak Ibu saat ini membagikan link tautan ini sambil Pastor mengajak kita memuji sebuah pujian penguatan. Di dalam pujian ini, saudara-saudara pasti akan mendapatkan kekuatan baru, dan tidak mustahil orang-orang yang sakit yang saudara ajak bergabung saat ini, mereka juga boleh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banget, pertolongan-Mu sangat ajaib. Kami rindu berbagi, mengajak yang lain, biar lebih banyak jiwa yang boleh mengalami pertolongan, keajaiban, kesembuhan, pengampunan dosa daripada-Mu, dan hidup yang baru, yang penuh harapan, yang Kau berikan turun dari surga bagi setiap kami. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hatimu dan hatiku akan tenang. Kemanakah saat kita dekat dengan Yesus? Pujian ini hadir dan memberikan penguatan bagi saudara yang dalam pergumulan, yang sedang sakit. Kita percaya sesuai firman Tuhan, ada kesembuhan dalam namanya. Angkat tangan saudara-saudara sekalian dan rasakan kesembuhan kasih-Nya mengalir menjamah kita. Pastor rindu membawa pujian ini sekali lagi. Ada urapan yang baru yang mengalir saat pujian ini. Bapak Ibu sekalian, bukalah hatimu untuk urapan Tuhan, urapan Roh Kudus, dan bukalah hatimu untuk saat lagi akan Pastor taburkan firman Tuhan, firman kesembuhan, firman kelepasan,
firman keselamatan, firman kebahagiaan bagi setiap jiwa yang merindukan akan kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga dicurahkan. Dengarkan pujian ini, pasti Bapak Ibu terberkati, damai di hati. Yeay! Siapa yang terberkati dalam pujian ini? Saya. Siapa yang boleh disembuhkan? Saya. Siapa yang sudah mengalami pertolongan Tuhan Yesus? Saya. Dan saya mau bersaksi akan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan, pakailah kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru, menjadi saksi-Mu di akhir zaman ini. Pertolongan Tuhan nyata, pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hati kita di saat engkau tak sanggup lagi. Di sini tangannya bekerja. Oh, pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat, sembuhkan sakitmu. Kini mata kami tertuju padamu. Kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Oh, kami rasakan kesembuhan mengalir sekarang. Yeay! Puji Tuhan, kami rasakan nyata kesembuhan mengalir sekarang. Amin. Halo semuanya. Dor. Senang sekali saat ini Pastor akan membagikan sebuah pesan kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya doa-doa bagi orang yang sakit. Sakit itu tidak enak. Sakit itu tersiksa. Sakit itu menderita. Ada kesaksian dari Cici Ciara, salah satu yang terberkati dengan pelayanan ini. Kesaksiannya adalah bagaimana dulu sempat mengalami gangguan kesehatan pada mata dan juga terserang hipertiroid waktu itu. Dalam kesaksiannya saya terberkati, dia menyaksikan kasih Tuhan itu nyata dalam hidupnya, dan sekarang dia sembuh total. Dan yang hebatnya, memberi diri waktu hatinya untuk menjadi saksi. Sekarang beliau ini juga melayani Tuhan, mendoakan orang, dan ada ratusan ribuan orang yang terberkati kesaksian-kesaksiannya. Sakit itu tidak enak, sakit itu menderita, sakit itu susah.
detik demi detik kita lalui dengan penderitaan. Kiranya lewat pelayanan ini hadir boleh membawa kabar sukacita, kesembuhan, pemulihan bagi Bapak Ibu sekalian. Bukalah hatimu, Yesus Kristus tetap sama. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Maha Kasih, dan Dia sanggup untuk menyembuhkan. Ketika engkau sedang sakit, atau anakmu sedang sakit, orang tua sedang sakit, terimalah firman Tuhan ini. Karena di mana ada firman Tuhan, di situ ada kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan, akan menyembuhkan, dan bagi orang-orang berdosa yang terima kebenaran, mereka akan terima pengampunan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Bapak Ibu yang terkasih, Pastor akan ajak kita melihat satu bagian perikop dari kitab suci Perjanjian Lama yang terambil dari 2 Tawarik pasal 32 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Selamat mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini baik buat roh kita. Kadang-kadang daging berontak. Ya, karena firman Tuhan ini baik buat roh kita, makanan buat roh kita. Kadang-kadang daging susah menerimanya. Kadang-kadang daging bahkan melawan. Sekali lagi, firman Tuhan ini baik buat roh kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau rohmu sehat, hidupmu baik. Rohmu sehat, tubuhmu harus ikut sehat. Karena kita ini manusia roh yang kekal. Daging itu sementara. Saat kita memberikan makanan roh kita, maka roh kita kuat. Daging lemah, maka daging akan mengikuti kehendak roh. Sabda firman Tuhan dari 2 Tawarik 32 mulai ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak terima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia buru-buru, ia peka, ia segera sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Setelah itu, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata,
yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Tuhan mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Si Hizkia manusia biasa, sekalipun dia adalah seorang raja. Dia bisa salah, bahkan sempat tinggi hati, tapi segera dia bertobat. Tuhan baik, saat dia berdoa, Tuhan beri kesembuhan. Bukan hanya Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan baik, Tuhan berkati dengan kelimpahan. Tuhan baik, Tuhan mau setiap jiwa menerima keselamatan. Tuhan mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Ayat 30, Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri itu. Ketika itu Tuhan meninggalkan dia untuk mencobanya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatan yang setia, sesungguhnya semua tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yang terkasih Bapak Ibu saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun berada, Hizkia sakit. Sakitnya ini parah, kritis, drop. Bahasa kita hari ini mungkin bohalapan haya, atau sudah tidak ada lagi pengharapan. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang kita baca ada tertulis, Tuhan mendengar doa. Doanya dijawab Tuhan. Kenapa dijawab Tuhan? Karena dia berdoa. Artinya apa? Pergumulanmu, sakitmu hari ini, masih ada kesembuhan saat engkau mau berdoa. Kami hadir melayani lewat live streaming, membantu mendoakan
Bapak Ibu yang sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak permalukan pelayanan ini karena Tuhan memberkati banyak orang-orang sakit yang meminta doa, dan mereka oleh berkat dari Tuhan menerima lawatan jamahan Tuhan. Saya pesan seperti firman Tuhan ingatkan kita, saat sebentar kita berdoa, Pastor Randy hamba Tuhan bantu mendoakan. Waktu engkau yang awalnya sakit, sebentar terima kesembuhan, saya ingat lebih awal, jaga hati. Jangan jadi orang nggak tahu diri. Jangan jadi pribadi yang tidak tahu terima kasih. Jangan jadi orang yang tinggi hati. Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Ingat itu baik-baik. Tertulis bagaimana Hizkia sempat menjadi angkuh, supaya kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan sudah menolong kita, jangan sombong. Ketika saudara sudah diangkat Tuhan, naik tempat yang next level lebih tinggi, jangan sombong. Ketika engkau sakit dan engkau terima kesembuhan, jangan angkuh. Kalau saudara sudah dengar ini, saudara sudah sehat, dan hatimu mulai menjauh dari Tuhan, firman ini datang sebagai pengingat bagi engkau. Terimalah sebagai kebenaran dan tanggalkanlah hati yang angkuh. Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan selalu mengasihi orang mereka pribadi yang rendah hati. Maka rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Karena tiba waktunya Tuhan yang akan meninggikan setiap kita. Tidak perlu kita tinggikan diri sendiri. Semua ada waktunya. Ketika engkau dalam proses saat ini, berdoalah. Saya percaya lewat doa, ada tanda ajaib yang diterima oleh Hizkia, sama karena kita adalah orang percaya kepada Tuhan, dan dia berkata, akulah Bapa yang baik. Maka waktu kita berdoa sebentar, ada tanda ajaib akan kita terima. Katakan amin, 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 amin. Ketik rame-rame. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus luar biasa. Yang saya dapatkan di sini, yang saya bagikan kembali, bahwa orang yang sakit datang kepadanya lewat doa. Mohon doa. Didoakan. Banyak Bible mencatat seperti di Perjanjian Baru, ya, Yakobus pasal 5, Kisah Rasul pun berkata hal yang sama. Ketika hamba Tuhan masuk mendoakan, ada seorang ayah dari gubernur, ketika didoakan terjadi kesembuhan. Di dalam Yakobus berkata, ketika ada hamba Tuhan datang berdoa, mengoleskan dalam nama Tuhan minyak, maka orang sakit disembuhkan. Banyak kisah dalam Injil bagaimana Yesus Kristus bekerja, tanda-tanda yang ajaib menyertai rasul dan orang-orang percaya. Saudara, hari ini juga kalau sedang sakit, mari kita berdoa. Akan Anda terima tanda ajaib dari Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Bukan cuma itu saja, ketika kita datang dalam keadaan sakit dan kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita baca barusan kisah Hizkia luar biasa. Bukan hanya dia dapat berkat kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Apa yang dapat? Dia
mendapatkan kelimpahan. Wow, datang kepada Tuhan Yesus dapat 3K. Wah, keren banget nih. Ketik rame-rame 3K, 3K. Orang sakit datang kepada Yesus, dia mendapat 3K. Keren banget ini 3K, 3K. Apa saja 3K itu? Satu, dia dapat kesembuhan. Saya dapat kesembuhan. Amin. K yang kedua, dia dapat kelimpahan. Seperti apa yang tertulis, dapat kelimpahan. Dan K yang ketiga, dia mendapat keselamatan. Hore! Kurang apa coba? Manusia itu ikut Tuhan menang banyak. Cukup datang kepada Tuhan, buka hati dan percaya, berdoa dalam nama Yesus kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini, dapat 3K. Saya ulangi, K yang pertama kesembuhan, kesehatan. K yang kedua kelimpahan. K yang ketiga keselamatan. Kurang apa coba? Mari, gemerlapnya dunia ini jangan sampai membuat kita silau sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Demikian pun juga besarnya masalahmu atau pergumulan saat ini, jangan sampai engkau fokus kepada itu sehingga engkau melihat kecil kuasa Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan bisa bekerja dan tanda ajaib menyertai kita senantiasa. Ada satu kesaksian, ya, ini juga bisa ilustrasi bagaimana ada seorang anak Tuhan yang sudah ditolong Tuhan, lalu dia selalu memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Dia beritakan tentang kasih Tuhan, dia beritakan tentang kesembuhan dari Tuhan Yesus dimanapun dia berada, baik di jalan kah, di kereta kah, di kendaraan kah, atau di tempat makan kah, dia selalu cerita tentang kebaikan Tuhan. Dia nggak mau diam karena sudah mengalami Kristus itu hidup, kasihnya nyata. Dia mau setiap orang boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi mereka. Hingga suatu kali dia punya pengalaman ketika dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ada satu keluarga yang akhirnya marah, tersinggung, men-stop dia dan berkata, berhentilah bicara tentang Tuhan. Tapi dia tetap menyampaikan dengan kasih, dengan santun tentang kabar kesembuhan, kabar keselamatan, kabar baik dari Yesus Kristus kepada manusia, supaya manusia buka hati datang kepadanya. Bapak, Ibu terkasih, keluarga ini semakin getol, menolak, bahkan memarahi dia, mengstop dia, berkata, stoplah bicara tentang Tuhan. Pun demikian tidak membuat dia kendor, dia tetap menyampaikan dengan kasih. Beberapa menit kemudian setelah itu, Bapak Ibu terkasih, anaknya akhirnya menegur orang tuanya. Apa katanya anaknya? Anaknya berkata bahwa, Ma, Pa, diamlah. Karena orang ini datang membawa kabar baik buat kita. Seketika ketika anaknya selesai mengucapkan kalimat itu, orang tuanya langsung menangis, langsung berlutut, langsung mengakui Tuhan dalam hidupnya. Yang awalnya keras, menolak, men-stop pemberitaan tentang kasih Tuhan. Seketika, on the knees, langsung dia berlutut.
Dia lututnya bertelut dan dia mengakui Tuhan di hidupnya. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ternyata anak dari mereka lahirnya bisu dan tuli. Tanda ajaib menyertai kesaksian tentang Yesus Kristus. Tanda ajaib akan datang kepada orang yang tidak jemu-jemu memberitakan tentang kuasa Tuhan, tentang kabar pertobatan, tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Bagi saudara sebagai yang menentang mujizat, silakan itu pilihanmu. Tapi yang dari kisah ini kita belajar, dan saya pun belajar, bahwa mujizat adalah pintu di mana bisa menerobos hati yang keras. Setelahnya, akhirnya lidah mulut bibirnya mengakui Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyembuhkan. Bapak Ibu sekalian, bukalah dua tanganmu, marilah kita berdoa, dan bawalah pergumulanmu kalau engkau sakit, atau anakmu sedang sakit, ataukah orang tua sedang sakit. Mari bawa dalam doa bersama-sama. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Firman ini adalah jawaban kami. Dan kami akan bawa seluruh pergumulan kami, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kepadamu. Ya Tuhan, sembuhkanlah kami. Sembuhkanlah kami. Ya Tuhan, tahirkanlah kami. Tahirkanlah kami dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala kelemahan dan penyakit. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, kami ditahirkan. Kami ditahirkan, kami disucikan, kami disucikan, kami disembuhkan, kami disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang saat ini kami alami. Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, letakkanlah dua tanganmu di dada masing-masing. Ada kedamaian yang mengalir saat ini di hatimu. Melepaskan setiap beban, kepahitan, rasa benci, dan masuklah kasih dari surga di hidupmu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang melihat tayangan ini dan engkau belum terima Tuhan Yesus dan mau terima Tuhan Yesus saat ini juga, ucapkan apa yang saya katakan, tolong diulangi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saya buka hati saya menerimamu Tuhan Yesus, menerimamu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya
Tuhan dalam hidupku, Juru Selamatku, Penolongku, Penyembuhku. Dan hari ini juga, saya menjadi milik Kristus selama-lamanya. Dan saya terima pengampunanmu untuk hidup baru saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara yang pertama kali terima Tuhan Yesus, sejak hari ini, saudara dan saya menjadi saudara satu iman, saudara seiman. Bagi saudara-saudara yang beda iman, kita sebut saudara sebangsa setanah air. Bagi saudara dan saya satu iman, saya kasih saudara sebagai saudara seiman. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan Yesus, saudara seiman. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, bebannya terlepas dan sakitnya disembuhkan? Saya. Puji Tuhan. Sangat terberkati ya. Pastor juga sangat terberkati. Puji Tuhan. Ayo ketik komentar sangat terberkati. Apa pengalaman saudara-saudara? Ketik komentar silakan. Nanti Pastor baca-baca. Puji Tuhan. Amin. Aku ditolong Tuhan. Ini pujian kalau hadir bagi saudara-saudara sekalian. Dengarkanlah. Pujian ini, pujian baru, sangat memberkati kita. Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa, sorga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penolongmu. Berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Engkau ditolong Tuhan, engkau disembuhkannya. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku.
Dialah penolongku, Dialah penolongmu, berserah dan percaya. Bagikan tetep layar, aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Engkau ditolong Tuhan, Engkau disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yang sudah tolong Tuhan Yesus, amin. Saya jangan berdiam diri, share, bagikan, ajak yang lain, tap layar, ceritakan tentang Tuhan lewat jempol saudara, lewat mulutmu, lewat kesaksianmu. Tuhan menyembuhkan, aku diberkati. Kita, Anda dan saya terima mujizat in Jesus name. Dalam nama Yesus. Amin. Engkau ditolong Tuhan, Engkau disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Engkau ditolong Tuhan, Engkau disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau ditolong Tuhan, Engkau disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Engkau ditolong Tuhan, Engkau disehatkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara, kita akan mohonkan berkat Tuhan untuk air yang akan kita minum. Saudara-saudara bisa angkat dan hamba Tuhan mohonkan doa berkat. Bapa, mohonkan berkat daripadamu. Air yang kami minum ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air di tangan saudara-saudara sudah diberkati. Minumlah dan jadi berkat kesembuhan dan kesehatan bagi Bapak Ibu terkasih. Amin. Puji Tuhan, banyak kesaksian, tanda ajaib betul terjadi karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan ya dan amin.
Segar banget kan? Syukur banget kan? Seneng banget kan? Yang merasa segar, senang, syukur. Di kemudian Pastor Life, silakan dibagikan lebih banyak lagi. Biar lebih banyak jiwa-jiwa yang mengalami senang, syukur, segar, sehat, setia. Amin. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan akhiri live streaming untuk hari ini dengan kita mengangkat dua tangan sambil mohonkan berkat dari Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, Pastor Andy mohonkan berkat dari Tuhanku untuk kita semuanya. Diberkatilah engkau dan keluargamu. Diberkatilah pribadimu, rumah tangga dengan kesehatan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus senantiasa menjagai setiap langkah-langkah hidup kita dan mereka yang terkasih. Dan di dalam berkat ini, jiwamu milik Tuhan diselamatkan, dimateraikan oleh Roh Kudus, dan setiap kita ada dalam proteksi Tuhan, dijauhkan dari yang jahat, dilingkupi oleh perlindungan proteksi ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti janji firman Tuhan, Tuhan mengangkat kita naik dan tidak turun, jadi kepala di bidang masing-masing dan bukan ekor. Lewat hidup kita, nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Biar Indonesia dan seluruh dunia mengenal siapa itu Yesus Kristus lewat kesaksian hidup kita. Puji Tuhan, terimalah dengan iman berkat dari Bapakku di surga bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, katakan amin. Segala berkat dan anugerah yang kami terima, firman sabdamu Tuhan, kami materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Sebelum Pastor close, saudara bisa turun pelan-pelan. Pastor membawakan satu pujian. Pujian apa lagi kah? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan pakailah untuk melayani Tuhan Yesus. Dalam pujian ini, kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Bila saatnya tiba nanti, kita dapatin tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Selamat masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian. Saudara bisa turun pelan-pelan ya. Ini masih 20.000 penonton. Saya percaya pujian ini saya bawakan, saudara mulai turun pelan-pelan aktivitas ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Merespon pujian ini,
nanti waktu dekat Pastor Andy akan kembali membagikan beras bagi jiwa-jiwa membutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang mau BBT sama Pastor Andy, silakan Bapak Ibu bisa mendukung ya. B3, bagi berkat, bagi beras. Saya percaya biar senantiasa ini pelayanan hadir bisa jadi berkat bagi banyak orang. Siapa nih bersama Pastor Andy mau menjadi saluran berkat? Saya puji Tuhan karena Tuhan memberkati Hizkia dengan kesembuhan dan kelimpahan. Ingat ya firman Tuhan tadi. Kalau saudara belum nonton, nanti lihat di YouTube atau di Facebook. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Puji Tuhan ya. Kalau saudara-saudara misalnya mau ikut B3 bagi-bagi berkat, saudara bisa cek di deskripsi YouTube daripada Pastor Andy Simon TV. Hati-hati dengan akun palsu yang jual-jual produk atau atasnamakan Pastor Andy, minta uang, minta ongkos, itu semua tipuan, itu semuanya oknum ya. Pastor Andy melayani seperti ini apa adanya ya, selalu rindu menjadi berkat dan mengajak kita sama-sama untuk menjadi berkat. Siapa yang sudah sehat? Saya habis diberi kesehatan, diberi kelimpahan. Amin. Ya sudah Bapak Ibu sekalian, meskipun sekarang masih ada sekitar 15.000 orang, Pastor rasa sudah cukup ya. Saudara silakan masuk aktivitas hari yang baru dan semua sehat-sehat, panjang umur. Amin ya. Saudara senang hati juga dibagikan link tautan ini biar banyak orang yang ikut nonton dan ikut didoakan dan ikut mengalami kesembuhan dan kelimpahan. Seperti firman Tuhan, pengen tahu bagaimana? Nonton ulang ya. Kalau saudara terberkati juga, silakan di-subscribe di channel YouTube, Facebook, TikTok ya, di follow supaya waktu Pastor akan hadir berikutnya, saudara akan menjadi orang prioritas yang pertama mendapatkan notifikasi. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Puji Tuhan. Itu saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Tadi saudara banyak izin keluar pamit, sekarang Pastor juga izin. Dadah semuanya, dadah.